Mana bobo? Jangan bobo dong. Hei. Banyak malah sama Riri di rumah. Nah, ternyata setelah periksa parunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di vlog saya. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan saya. Pagi ini saya mau bawa Sulaiman untuk ke dokter, ke RSCM. Sulaiman kayaknya sih akan di endoskopi lagi untuk lihat laringomalacianya, apakah sudah sembuh atau belum. Kalau sudah sembuh, dia akan lepas sonde. Kalau belum, berarti masih pasang sonde. Jadi doain aja, semoga hasilnya baik, ada progres lah, nggak kayak pemeriksaan yang sebelumnya. Karena endoskopi itu sakit ya teman-teman sekalian. Sulaiman itu belum ada suara nangisnya waktu kemarin itu, tapi ketika di endoskopi suara nangisnya keluar karena mungkin sakit sekali. Jadi dia suara nangisnya bahkan sampai kedengaran keluar ruangan gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tega sih kalau dia di endoskopi, tapi memang harus untuk mengetahui apakah dia sudah bisa dilepas sondenya atau belum. Jadi hari ini mau di endoskopi lagi. Kemarin sudah swab test juga untuk yang kedua kalinya. Tapi sebelum teman-teman ngelihat Sulaiman di endoskopi pada hari ini, saya mau teman-teman lihat dulu bahwa kemarin anak-anak potong rambut. Kita lihat yuk bagaimana Maryam Khadijah Ibrahim potong rambut di rumah. Yang selama ini yang potong rambut saya, khususnya untuk anak-anak perempuan ya. Tapi sekarang sudah dipanggil ahlinya. Ayo, siapa sih yang tukang pangkas rambut para ibu-ibu untuk anak-anaknya. Ya, ini lihat dulu sejenak bagaimana Maryam Khadijah Ibrahim dipotong rambutnya di rumah. Ini dia. Pokoknya. Aduh, apa yang potong ya? Saya yang potong. Dirapin aja Pak, gimana terserah deh. Potong dari artis. Kayak itu tuh. Nggak perlu sepret-sepret pakai air ya Pak? Oh enggak, Orang saya kalau lebih natural karena gitu. kalau di salon kan harus pakai air, nanti Oh. kalau dia salah. Kakak lagi ngapain Kak? Cuman. Smile Kakak. Kalau Kakak suka rambut panjang apa rambut pendek? Kalau Abang? Abang suka rambut juga? Kegiatan kemarin sebenarnya yang terpotong rambut. Sekarang kita lihat yuk kegiatan Sulaiman di rumah sakit. Dan hari ini saya juga mengajak teman-teman karena hari ini saya ada syuting bertiga. Saya, Cindy, sama Ricis di salah satu stasiun televisi. Jadi nanti kita juga akan menyambung kegiatan di sore hari pada hari ini dengan syuting bersama dengan kedua adik saya itu. Ikuti terus vlog saya pada hari ini ya.
hari ini selesai pemeriksaan Sulaiman. Tadi endoskopi lagi ya, dimasukin kamera ke dalam mulutnya. Intinya dari dokter THT tadi diminta untuk ke dokter jantung dan ke dokter paru. Dan sebelumnya semalam Sulaiman juga dibawa lagi ke dokter anak. Dokter anak menyarankan untuk ke dokter darah. Jadi masih ada pemeriksaan lagi dengan dokter-dokter yang lain. Hari ini saya ketemu sama ibu yang punya anak pejuang NICU juga, teman-teman sekalian. Jadi ada yang anaknya di NICU sebulan atau bahkan lebih daripada itu. Tadi juga sama-sama periksa ke dokter THT dengan sakit yang berbeda-beda lah. Tapi yang jelas saya tahu bahwa saya nggak sendirian. Saya tahu bahwa banyak di luar sana ibu-ibu sama seperti saya yang punya anak yang harus terus dilakukan pemeriksaan demi pemeriksaan. Itu yang membuat saya kuat. Apalagi kalau di komen banyak juga teman-teman yang cerita pengalaman dari teman-teman. Makasih ya udah sharing, sehingga saya tahu bahwa banyak yang mengalami seperti apa yang saya alami lah. Banyak yang merasakan seperti apa yang saya rasakan juga. Ya udah gitu aja. Semoga anak-anak kita sehat dan ibunya juga kuat, ibunya sehat juga. Ini saya pesan juga untuk ibu-ibu di luar sana yang Allah uji anaknya. Karena kalau kita sehat, kita kuat, insya Allah ASI kita berjalan dengan lancar, ASI kita banyak, sehingga anak kita bisa minum ASI dengan baik. Dan ibunya harus kuat dan sehat supaya bisa bawa anaknya untuk periksa ke dokter yang terbaik. Oh ya, saya mau cerita lagi, ini ada satu cerita ya teman-teman sekalian. Kemarin waktu ganti sonde, saya sempat ngobrol sama suster. Dan suster berkata ketika saya tanya, "Sus, apa sih kejadian yang paling membuat suster sedih selama berada di NICU, selama menjadi suster NICU?" Beliau menjawab kalau ada anak yang harus berobat di NICU tapi orang tuanya tidak memiliki dana. Kemudian sampai anak itu akhirnya kembali ke rahmatullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia sangat sedih. Jadi sebenarnya satu hal yang juga saya syukuri sekali adalah alhamdulillah ada rezeki, walaupun memang luar biasa juga ini pendanaan untuk berobat ya, karena di NICU berobat ke sana kemari itu lumayan juga, luar biasa. Kalau teman-teman yang mengalami apa yang saya alami pasti teman-teman tahu biayanya juga lumayan lah gitu. Jadi salah satu yang saya syukuri adalah seperti itulah, bisa mengobati, bisa Allah kasih rezeki untuk Sulaiman bisa dibawa ke dokter seperti itu. Karena di luar sana banyak orang-orang yang sudah Allah uji dengan anak yang sakit, kemudian kesulitan ekonomi. Jadi di satu sisi saya ingin teman-teman banyak bersyukur dan mengingati diri saya untuk banyak bersyukur. Di satu sisi kalau kita ada rezeki berlebih, kita bantu teman-teman sekalian untuk ibu-ibu di luar sana yang punya anak, Allahu Akbar, yang punya anak sakit atau diuji dengan anaknya harus berobat ke berbagai macam dokter. Kalau ada rezeki berlebih, kita bantu mereka, karena kita merasakan ya apa yang dirasakan oleh ibu-ibu di luar sana. Begitulah. Oke, sekarang saya on the way pulang ke rumah sambil Sulaimannya tidur. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman semua untuk menuju ke salah satu stasiun TV karena ada acara saya dan Ricis dan Cindy di sana. Ini dia, saksikan ya. Hari ini saya melanjutkan kegiatan saya di malam hari ini. Sekarang udah jam 7 malam. Saya ke Trans TV karena ada program bertiga, saya Cindy Ricis. Nanti teman-teman lihat aja ya seperti apakah keseruan syuting kami bertiga pada hari ini. Jadi saya udah lama memang tidak muncul di televisi karena kemarin konsentrasi untuk disertasi, menyelesaikan kuliah, kemudian hamil dan ngurus Sulaiman, jadi belum bisa ngisi di TV itu secara rutin. Tapi kalau sesekali seperti ini yang syutingnya cuma sejam 2 jam dan sesekali lah, nggak tiap saat, itu bisa dilakukan. Jadi hari ini
mulai syuting lagi, dan semoga sesuai dengan protokol kesehatan, karena sampai hari ini saya belum ke keramaian yang banyak orang gitu, ke tempat-tempat yang banyak orang, jadi harus jaga-jaga ya, karena kan di rumah ada bayi, kemudian ada ibu saya yang tinggal di rumah saya yang punya autoimun, jadi betul-betul harus jaga kesehatan. Oke, lihat keseruan syuting kami pada hari ini ya. Nanti lanjutan vlognya, keseruan syutingnya ada di vlognya Dr. Cindy. Oke, kita lihat apa yang saya lakukan bersama dengan adik-adik saya. Ya, hari ini ya Allah, Assalamualaikum. Udah jadi cerita aja. Ini ternyata ini ada nih namanya. Oke, kita lihat ya. Assalamualaikum. Bisa-bisanya aku video call nggak diangkat, aku masih video call loh. Kameranya kamera ada Kok kerudung kita beda-beda ya, Dek? Oh, hijau-hijau. Tak dulu, sini dong, si Cis. Gimana? Sini dong, si Cis. Ada di tas. Nanti kita ngomongin apa nih? Tadi aku udah briefing. Bibirnya merah banget sih, dia ganti lipstick ya? Nggak mau, ini justru paling detail guys. Justru semakin merah semakin bagus di kamera. Oh, gitu ya? Iya, ini namanya tau nggak? Merah judulnya apa? Ombre. Bukan, tahu judulnya apa? Bibir masuk angin. Merah. Ini kerokin. Tunggu guys, ini matiin dulu ya. Nanti kita lanjut ke yang berikutnya di vlognya Mbak Cindy. Bagus kan? Sekalian, alhamdulillah ini sudah jam 10 malam dan saya on the way pulang. Jadi hari ini acara kita bertiga, dan sebenarnya Trans TV itu memberikan surprise dengan hadirnya Haris. Nah, ini banyak yang bertanya mengenai Haris dan Ricis. Saya harus menjawab, saya pikir ya, karena dari teman-teman saya nggak jawab, karena Ricis adik saya dan beritanya juga udah lumayan gitu ya. Menurut pendapat saya adalah tentang Ricis dan Haris. Pertama, ada beberapa kemungkinan, karena saya yang taunya saya mereka itu berteman, tidak ada komitmen apapun. Masih dengan pemeriksaan Sulaiman di hari yang berbeda. Nanti kalau Sulaiman udah besar, Sulaiman nonton ya perjalanan Sulaiman nih ketika dibawa ke dokter. Insya Allah nanti Sulaiman lihat perjalanannya. Jadi sekarang saya mau ke RSCM lagi. Hari ini mau ke dokter rehab medik. Jadi Sulaiman nanti mau dilihat bagaimana dia latihan supaya kepalanya kuat, karena kan Sulaiman ini hipotoni dan atau fluffy baby, atau mungkin otot-ototnya lemas gitu ya, sehingga dia harus dilatih gimana caranya supaya kepalanya kuat ngangkatnya, supaya tangan kakinya kuat, seperti itu. Jadi hari ini kita mau ke dokter rehab medik. Nah, teman-teman lihat nih, nanti hari-hari berikutnya ada jadwal untuk periksa darah dan periksa paru ya. Ikuti terus perjalanan pemeriksaan Sulaiman, dan pastinya doain Sulaiman terus supaya semuanya ini satu persatu bisa dilewati dan ujungnya nanti indah insya Allah. Yuk lihat videonya Sulaiman ya di rumah sakit RSCM. Ya, sekarang saya udah di rumah sakit nih, dan setiap saya ke rumah sakit saya selalu melihat bayi-bayi, karena kan yang saya datengin ini dokter-dokter subspesialis, jadi dokter subspesialis jantung anak,
dokter subspesialis paru anak, dokter. Jadi udah dokter anak, spesialisnya spesialis lagi gitu. Nah jadi hari ini ke dokter rehab medik. Jadi saya ketemu banyak juga bayi-bayi anak-anak yang mengalami apa yang Sulaiman alami gitu. Oh sayang, oh sayang. Mana bobo? Jangan bobo dong. Coba ngelas sama Riri ke rumah. Baik mas. Jangan bobo dong, mana bobo nih. Teman-teman sekalian, tadi udah selesai periksa rehab medik. Jadi Sulaiman ini laringomalacia tahap 1, yang pertama dan grade 1 gitu, tipe 1 dan grade 1. Nah itu laringomalacianya Sulaiman. Jadi laringomalacia itu ada tipe-tipenya, ada 1, 2, 3 gitu. Inilah penjelasannya ya di bawah ini. Nah ada grade-nya juga, Sulaiman grade 1 artinya grade yang ringan, alhamdulillah. Kalau grade yang berat itu kata dokternya itu bisa sampai dilobangin apa ya di bagian di sininya. Saya juga kurang jelas, tapi yang patut disyukuri katanya Sulaiman grade 1, jadi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bisa sembuh. Nah tadi diajarin posisi-posisi untuk Sulaiman, salah satunya kalau minum dia harus posisinya begini, dan kalau digendong itu dia harus selalu gendongnya tengkurap. Nah itu obatnya laringomalacia tuh selain seiring berjalannya waktu, tapi juga harus posisi-posisi yang dilatih. Dan kalau tengkurap kan dia juga lehernya jadi kuat. Gitu deh. Jadi hari ini periksa ke dokter rehab medik. Saya akan ajak teman-teman untuk selanjutnya kita periksa Sulaiman ke dokter paru. Kita lihat tayangan yang berikut ini di hari berikutnya. Makasih ya. Ini dia tayangannya. Tanggal 9 Januari 2021 saya akan menuju ke rumah sakit lagi karena hari ini Sulaiman akan ke lab untuk cek darah dan juga pergi ke dokter paru. Kenapa cek darah? Karena Sulaiman ini agak-agak pucat, sehingga mau tahu kenapa. Mudah-mudahan dan selalu husnuzon, selalu berprasangka baik. Nanti ketika diperiksa sama dokter darah nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang berarti. Mudah-mudahan doain ya teman-teman sekalian. Dan juga dicek paru, karena kemarin waktu ke dokter rehab medik dan dokter PHT, Sulaiman ini sebenarnya laringomalacianya itu dia grade 1, jadi nggak terlalu parah, tapi kenapa suara menangisnya masih pelan seperti itu, kenapa dia mudah lelah, dan ketika dites di endoskopi kenapa dia agak biru, sehingga dokter THT menyarankan coba cek ke dokter paru dan cek ke dokter jantung gitu. Nah jadi kita akan lihat bagaimana hasil pemeriksaan. Hari ini sih ke dokter paru aja sih, dokter jantungnya soalnya nggak ada. Dan kalau kita lihat kesini, itu dia. Jadi Sulaiman itu cara menggendongnya harus dengan tengkurap seperti itu untuk mengobati laringomalacianya. Sekali lagi kalau teman-teman yang belum tahu laringomalacia ini ya. Oke, kita biarkan Sulaiman dengan posisi tidurnya yang seperti ini, dan kemudian kita menuju ke rumah sakit. Yuk. Saya mau nambahin lagi yang mengenai darah ini. Jadi waktu Sulaiman di NICU, kan Sulaiman di NICU 2 minggu. Nah, dokter anaknya itu sudah memanggil dokter darah untuk mengecek Sulaiman, karena Sulaiman ini kan pucat, terutama di bibirnya ya, nggak merah seperti yang lain-lain gitu.
Nah, ketika dicek memang HB-nya rendah. Tapi waktu itu dokter anak mengatakan mungkin karena ketika di NICU banyak banget diambil darahnya untuk pemeriksaan ini itu gitu. Walaupun dokter darah bilangnya kemungkinan ini itu lah ya. Dan kemudian ketika pulang ke rumah, Sulaiman juga ada kadang-kadang ada pucatnya, kadang-kadang nggak pucat gitu. Nah, itu menjadi kekhawatiran saya, sehingga saya bertanya lagi sama dokter anak, apa yang harus dilakukan nih dok? Itu setiap hari ada pucatnya gitu. Jadi bibirnya itu tidak berwarna merah merona seperti yang lain-lain, bayi-bayi yang lain atau anak-anak yang lain. Akhirnya dokter anak bilang, oke, kita cek darah lagi sekali lagi, mudah-mudahan hasilnya baik-baik aja gitu. Jadi itu kenapa hari ini saya mau bawa Sulaiman ke lab untuk dicek darahnya. Kita lihat deh gimana nanti hasil pemeriksaan dari dokter darah. Mungkin hasil pemeriksaannya beberapa hari kemudian ya. Dan bagaimana hasil pemeriksaan dokter paru ya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang juga untuk pengobatan anaknya, semangat selalu, ibunya sehat selalu, supaya ibunya kuat bisa mendampingi anaknya berobat, dan yang paling penting ibunya hatinya baik supaya aslinya lancar terus, dan semoga anak kita baik-baik saja semuanya insyaallah ya. Yuk kita lihat gimana saya membawa Sulaiman berobat ke rumah sakit. Alhamdulillah udah selesai pemeriksaan Sulaiman. Tadi dari dokter paru, akhirnya Sulaiman di ronsen dulu teman-teman sekalian, untuk dilihat kenapa ya, ada apa di parunya. Nah ternyata setelah periksa parunya baik-baik aja. Justru yang dokternya agak terkejut justru di jantung, karena jantungnya besar. Jadi tadi dokter paru mengatakan, ibu segera ke dokter jantung ya, begitu. Tapi apapun itulah, doain semoga insya Allah baik-baik aja ya teman-teman sekalian. Kemudian tadi juga udah periksa darah, dan hemoglobinnya sih bagus sih, 10 sih. Waktu di NICU kemarin hemoglobinnya rendah kan, sempat 7 gitu. Cuma tadi saya lihat hasil darahnya hemoglobinnya bagus, tapi sekarang darahnya pun juga lagi dilihat sama dokter darah, belum tahu hasilnya seperti apa. Begitulah teman-teman sekalian, itulah rangkaian pemeriksaan demi pemeriksaan Sulaiman Journey yang saya lakukan, dan saya belajar banyak lah dari perjalanannya Sulaiman ini, yang mudah-mudahan nanti ujungnya akan indah insya Allah. Saya ketemu temennya Sulaiman, temen ibu-ibunya mengatakan, aduh Mbak Oki, saya udah ke 21 dokter dan yang lain-lain gitu lah ya. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh, tidak ada alasan untuk untuk kenapa harus begini begitu, nggak boleh. Kita terima saja apa yang Allah takdirkan, sembari terus berdoa supaya saya, ibunya, anaknya juga diberi kekuatan kesehatan insya Allah juga teman-teman semua. Semoga semuanya sehat, anak-anak kita sehat, dan kita jalani satu persatu proses dari episode kehidupan yang Allah berikan ini. Semoga nantinya ujungnya indah insya Allah. Dan makasih udah nonton vlog ini. Di vlog-vlog berikutnya tentang Sulaiman pasti masih akan terus, nggak pasti sih, saya sih berharapnya segera sembuh ya, tapi masih ada rangkaian pemeriksaan lagi. Saya masih harus ke dokter jantung, kemudian masih menunggu hasil kromosom, masih menunggu hasil darah. Saya juga harus ke dokter syaraf lagi gitu. Nanti saya akan update perkembangannya ke teman-teman semua. Makasih udah nonton vlog ini. Semoga hati-hati kita selalu penuh dengan kesabaran dan kesyukuran, penuh dengan rasa syukur dalam menghadapi setiap episode kehidupan ini. Makasih teman-teman sekalian ya, dan Sulaiman ya. Assalamualaikum.